Lah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh, ya. Ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5 ke-6 itu? Situasi ini kok minta-minta? Ya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya. Wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Nah, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Muridnya Albani itu namanya Syukri Murad, Murad Syukri apa Syukri Murad, itu juga. Dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu nolak. Jaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mendepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membela klan Ba'alwi. Jadi pemahaman mereka bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil. Akan sangat sulit, membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah. Walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang berilmu. Berbahagialah saudara-saudaraku yang ketika diberikan sebuah pengetahuan, sebuah kesimpulan ilmiah, dengan cepat mampu untuk memikirkannya, dengan cepat memahaminya, kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Ba'alawi ini bukan turun Nabi. Nah, bagi orang-orang tua kita itu, yang umurnya tentu lebih tua daripada kita, kesadaran di dalam diri mereka, informasi yang ada lebih melekat daripada kita yang muda-muda ini. Maka mungkin bagi orang-orang tua kita memerlukan waktu. Maka ada yang bertanya juga tentang bagaimana reaksi atau respon saya terhadap pernyataan guru kita yang mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang proposisinya beberapa waktu yang lalu. Maka saya katakan sesuai dengan Al-Quran, karena beliau adalah orang tua kita. Al-Quran mengatakan kepada orang tua kita harus mengedepankan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kita bergaul, hendaklah kita berakhlak dengan orang tua kita itu dengan akhlak yang ma'ruf, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang menunjukkan bahwa kita betul-betul sebagai anak-anak beliau. Tetapi mengenai kebenaran, Al-Quran sebelumnya mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua kita berusaha untuk kita bermusyrik kepada Allah, maka tetap fala tuti'huma, jangan kita sampai mengikuti orang tua kita. Ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Yang kita ada ilmu adalah sesuai penelitian nasab, sesuai penelitian sejarah, bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi. Sesuai dengan hasil tes DNA, Ba'alawi ini bukan turunan Bani Hashim. Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Bahkan Ba'alawi ini bukan keturunan bangsa Arab. Itu yang ada ilmunya.
Sedangkan kalau mengenai bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi, itu termasuk malaisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmu di sana. Karena dari abad ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9 sama sekali tidak ada ulama nasab yang menyatakan Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa, Ubaid ini turunan Nabi, itu tidak ada. Yang ada itu adalah baru dari abad 9 ketika mereka mengaku sebagai turun Nabi. Kemudian ulama-ulama selanjutnya di abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari ini mencatat, mengutip dari pengakuan mereka itu saja dengan husnudzon. Oleh karena itu, mari kita menjaga akhlak, ya. Saya sebagai seorang Nahdiyin dan seorang yang meneliti nasab ini tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya Kiai Miftahul Akhyar hanya karena beliau berbeda dengan saya, kemudian pendukung-pendukung daripada kajian saya itu sampai tidak berakhlak pada beliau. Itu sangat saya sayangkan, dan mari kita kedepankan akhlak dan bersabar di dalam perjuangan ini. Perjuangan ini tidaklah akan bisa untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di masa hidup beliau 23 tahun. Kemudian setelah 1400 tahun sampai saat ini kurang lebih, itu pun di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Allah. Oleh karena itu, kesabaran di dalam kita bagaimana memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia, saudara-saudara kita semua yang kita cintai itu, termasuk di dalamnya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang belum sepakat, belum sependapat dengan kita, maka kita harus mengedepankan nilai-nilai musahabah yang ma'rufah. Jangan sampai kita meninggalkan akhlak sebagai seorang muslim, apalagi warga NU meninggalkan akhlak sebagai seorang nahdiyin. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pengurus pusat NU tidak mau membahas soal nasabah alawi? Karena takut kualat dan sudah terkena doktrin semuanya. Mereka nggak punya kitabnya. Nggak punya kitabnya. Kitabnya belum punya atau nggak punya. Nggak punya. Jadi yang dibahas itu apa? Wong nggak pernah ngaji, nggak pernah melihat kitabnya. Baru disuguhi oleh para habib yang mendatanginya. Akhirnya ya percaya saja, yang didatangkan itu kitab internal Ba'alawi. Ya nggak bisa membedakan, nggak bisa mutolaah secara netral. Begitu, gih. Pak posisi santri, Kiai Haji Maduddin Usman adalah anak kandung NU, namun miris kini orang tuanya sendiri dengan tega mencap beliau sebagai Khawarij, Wahabi dan Syiah. Sungguh hanya karena membongkar kebusukan anak tiri yang justru merusak keluarga inti. Nggih. Memang tidak pantas ini Pak posisi santri. Harusnya anak-anak muda, ya Kiai Haji Maduddin Usman kan ya masih muda lah, belum sampai 50 tahun umurnya, masih muda termasuk. Berarti potensi besar yang dimiliki oleh anak muda NU ya harus justru itu dirangkul, gitu loh, diberdayakan, bukan justru malah disisihkan, disudutkan, apalagi dicap Khawarij, Wahabi, Syiah kan. Nah ini yang nggak pas nih. Harusnya itu potensi, potensi. Tidak semua orang seperti Kiai Haji Maduddin Usman. Kok malah sebaliknya? Itu bagaimana? Ini berarti orang tua yang kurang bijaksana. Kami ini justru membela Gus Baha, membela NU, keluarga Rai Mulia Hasin. Kok malah saya dibenci itu bagaimana? NU malah membenci saya itu bagaimana? Wong aku ya NU. Nggih, saya juga mengamalkan amaliyah NU. Kok dibenci? Faisal Assegaf itu merendahkan Gus Baha. Saya mengingatkan Habib Faisal Assegaf yang semena-mena dengan ucapannya itu, yang merendahkan Mbah Hasyim Asy'ari, merendahkan Kiai NU. Harusnya penggemarnya Gus Baha itu membela saya semua. Ayo,
pembela pecinta Gus Baha harus membela saya, karena saya membela Gus Baha, gitu. Cuma Gus Baha masih belum jelas berada di pihak saya atau berada di pihak Pak Alawi, tapi beliau saya yakin adalah orang yang alim dan alamah. Pak Rosa Rusdianto, saya tuh miris, kiai-kiai dan dai-dai NU sekarang terlihat adem ayem, asik nyari duit dari dakwah maupun bisnis pesantren, gak berusaha berjuang untuk umat. Mereka seperti malas belajar dan mencari tahu. Jadi malas belajar dan mencari tahu tentang keilmuan yang belum diketahui. Maksudnya Pak Rosa, Bu Rosa Rusdianto. Memang ini yang harus kita kritisi dan memberikan masukan kepada para kiai-kiai kita, dai-dai kita. Kadang-kadang dai itu profesi ya untuk memperkaya diri sendiri. Kadang-kadang ada dai yang rumahnya mewah, harganya 80 miliar, tapi di sekitarnya masih banyak orang susah. Nah ini kan termasuk bukan akhlak dan mental seorang dai agama. Dan apalagi nanti misalkan ceramah dengan budget atau harga sekian-sekian ditentukan melebihi kewajaran. Nah, sama seperti itu. Jadi jangan menjual agama. Tetapi kalau untuk biaya operasional, transportasi, akomodasi, semua nggak masalah. Tapi jangan terlalu besar anggarannya. Nanti menyusahkan ya masyarakat atau umatnya. Gitu. Sinar _79. Kiai Sepuh sebetulnya mau membatalkan nasabah Alawi tetapi nggak punya nyali karena malu dan cenderung cari aman. Mereka berada di zona nyaman, memilih zona nyaman daripada gegeran. Lah, kami ini kan ya termasuk anak-anak muda tampil untuk membela bangsa dan negara. Termasuk diantaranya ya agama kita. Jangan sampai agama kita ini dilecehkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang justru ingin memperbudak pemeluk agama kita. Gitu. Pak Sinar 794, dulu kiai yang menjembatani supaya menghormati Habib, tapi sekarang banyak kiai yang tidak bertanggung jawab dari terjumusnya kesesatan warga Nusantara. Banyak yang kiai sudah lepas tangan, tidak istiqomah dalam perjuangan. Anis Tua, Assalamualaikum Pak Yai. Semakin kesini rasa-rasanya PBNU ini kok seperti organisasi yang tak banyak organisasi dengan sistem imamah Yai. Wes belum-belungan Pak Yai, salam dari Papua. Pak Anis Tua, ada kecenderungan persentasinya ya bisa 30-an%. kecenderungan seperti yang panjenengan tuliskan ini. Jadi kayak sistem imamah. Jadi kepemimpinan yang otokrat atau otokrasi penerapannya itu ya bisa sewenang-wenang, anti kritik, otoriter. Jadi mutlak tidak boleh dibantah, tidak boleh diluruskan, merasa paling benar. Lah, akhirnya nanti seperti itu. Jadi Pak Anis Tua ada 30-35% terjangkit virus sistem imamah. Pak Supri WK, terus suarakan kebenaran ini ya, sampai PBNU mengungkapkan menghargai tesis Yai Imad. Siap. Memang perlu sifat sikap yang istiqomah dalam berdakwah dan telaten, sabar menyampaikan, mengulang-ulang terus walaupun pernah dan sering disampaikan, karena masih banyak yang baru mendengarnya, ya, mau memahaminya. Begitu. Pak Arisinto, kajian nasab Habib sudah selesai, tidak terbukti sebagai cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang lebih berat melawan doktrin dan tipu daya Habib serta budak-budaknya. Tinggal menyadarkan saja nih, Pak Arisinto. Yang sulit itu kan menyadarkan orang yang tidak mau sadar. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Pakai dalil-dalil sendiri. Ya karena masih teringat doktrin-doktrin dari para Habib. Jadi kita bukan musuh ya, kita menyadarkan mereka yang masih belum tersadarkan. Belajar ilmu, di Nahdlatul Ulama banyak orang yang hafid Quran, pinter baca kitab kuning. Sementara bagaimana dengan warga Pahlawi Indonesia? Ini ada masalah besar
tidak perlu belajar bisa hafal Quran, belajar agama sampai mendalam, nggak perlu. Karena apa? Oh sudah kadung darah suci Nabi dijamin surga kok. Nggak usah pinter, nggak apa-apa. Nah, nanti akan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Tidak ada. Karena apa? Oh saya sudah darah suci. Saya sudah orang ningrat ya. Saya sudah dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Sudah. Nah, akhirnya apa? Mereka bodoh-bodoh. Nah, di kalangan NU ini gudangi wong hafid Quran. Sak kabupaten di Indonesia ini. Contoh saja ya, di Pati, Kudus, Demak, Semarang itu ya. Bawa orang yang hafid Quran, hafidhoh. 5 bis itu, nggak cukup bisnya. Saking banyaknya. Setiap kampung itu ada yang hafid Quran, hafidhoh 2, 3, sampai 5. Satu dusun, kadang ada yang satu kelurahan. Nah, kalau satu kecamatan berapa? Satu kabupaten berapa? Hitung saja. Umbruan. Tidak hanya di sana, di Blitar, di Surabaya, banyak sekali. Tapi kalau dari kalangan Ba'alawi ya ada sebagian kecil saja, tidak banyak. Tidak banyak. Begitu, gih. Baca kitab kuningnya juga seperti itu. Abu Zaki Adam. Demi menjaga kehormatan Habib, maka hukum DNA haram. DNA haram itu hukum alam. Ayat Allah itu ada yang tercipta dan ada yang terfirman. Kita bisa membaca. Iqra itu sebenarnya tidak membaca buku atau kitab itu ya enggak. Ya Iqra itu bisa membaca situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Termasuk wa fi anfusikum afala tubsirun itu. Bisa membaca apa yang ada di dalam diri kita. Setelah kita mengetahui betapa rumitnya ya sel-sel rangkaian tubuh kita ini, kita diciptakan oleh Allah sedemikian sempurna, ahsani takwim, dan di antara kandungan darah kita, ya fisik yang meliputi organ-organ tubuh kita ini semua ada artinya, tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, termasuk sidik jari kita, garis tangan kita, wajah kita, anatomi tubuh kita, semuanya memiliki arti. Semua ayat-ayat Allah yang tercipta. Dari setiap lekuk-lekuk ini ada 360. Sama seperti jumlah 1 tahun ya harinya. 360 hari kan 1 tahun. Rahasianya ada, dibuat untuk apa? Tubuh kita, sodakonya tubuh kita adalah ibadah kepada Sang Pencipta. Mau sujud, mau rukuk, mau zikir, mau berdoa kepadanya. Begitu, Makhrusin bro, Kiai tolong di-up dan diulas tentang kerajaan Yordania yang menerapkan tes DNA supaya penguat bukti terhubungnya nasab ke Nabi. Raja Abdullah Yordania itu sangat perhatian terhadap nasab suci yang mulia, yang akhirnya supaya tidak semuanya orang ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, maka selain dengan bukti silsilah nasab yang tertulis, juga harus dilengkapi dengan tes DNA. Itu di sana tidak seperti di sini. Jadi kalau ada pepatah ucapan ungkapan dari Romo Kiai Miftah, seluruh dunia semuanya mengakui habaib dzurriyyah Nabi kita. Cuma di Indonesia saja. Lah, piye to Ki? Di seluruh dunia itu tidak ada orang yang berani mengucapkan saya di dalam tubuh saya ini darah Nabi lebih mulia dari semuanya. Darah Nabi saya ini jamin masuk surga yang suci ahlul bait Nabi. Tidak ada yang seperti ini. Di zaman sana coba berani seperti yang ada di sini ditembak sama Houthi. Coba di Saudi Arabia sana, ayo coba di Irak sana, nggak ada. Cuma di Indonesia ini aneh. Misalkan ada ulama Timur Tengah, ulama Mesir, ya, yang mengisbat nasab Ba'alawi tidak pernah datang ke Indonesia, tidak tahu apa isinya Indonesia. Yang tahu Indonesia itu kami ini yang ada di sini. Seperti apa perilaku mereka? Mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti ceramah-ceramah mereka para habib itu, sehingga mereka sohi berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Khulasatul Athar. Khulasatul Athar berdasarkan kitab Internal Ba'alawi, Masyru'ur Rawi, Al-Ghurar, Syarhul Ainiyah, Al-Burqa Al-Musiqah.
al-jahur syaffaf. Ya sama saja bohong. Sama saja bohong. Nggih, begitu nggih. Nggih, tadi kerajaan Yordania. Karena di Maroko juga. Di Maroko. Mulai dari raja dinasti Al-Idrisiyah itu juga sudah sekarang mulai menerapkan itu karena banyak pembohong-pembohong berasal dari Perancis, ngajak jadi Habib enak. Berasal dari mana-mana sebagai aku ketua nakobah, saya ini cucu Rasulullah ini loh, masa saya tak gaya dewe. Ya bisa juga, buktikan bro. Begitu. Nah, kosong. Kalau menghadirkan manuskrip sezaman tidak bisa. Tes DNA ternyata haplogrup G, tetapi tetap merasa cucu Nabi. Apa hukumnya, Yai? Dosa besar. Karena sesuai dengan sabda Nabi kita. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena apa? Sebelumnya diterangkan oleh Rasulullah SAW sendiri, inna kadziban alayya laisa kadzibin ala ahadin. Berbohong terhadap orang lain, kepada orang lain, itu tidak sama seperti berbohong terhadap Nabi kita. Kalau berbohong terhadap selain Nabi kita mungkin dosa kecil. Tergantung bobot dari bohongnya itu. Tapi kalau berbohong atas nama Rasulullah SAW itu bobotnya terlalu berat. Jadi dosa besar, dosa berat. Dosa besar. Apalagi menyandarkan bapak yang bukan bapaknya. Mengakui yang bukan haknya. Dosa besar gitu, Pak Kosong. Jadi tidak dosa kecil. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Inna man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu muta'ammidan, sengaja. Kalau tidak sengaja mungkin masih dosa kecil. Kalau sengaja ini muta'ammidan, garis bawahnya itu muta'ammidan, dengan sengaja. Sudah tahu kalau di dalam kitab nasab nggak ada, nggak nyambung, terus tes DNA, haplogrupnya mayoritas sudah dikenal semua, diketahui semua, kok masih memaksa dirinya dan orang lainnya untuk mempercayai dirinya itu duriah nabinya. Nah itu dosa besar. Mas Anom, Assalamualaikum ya Inur. Waalaikumsalam Mas Anom. Sehat-sehat selalu. Ada beberapa habib yang memunculkan kebenaran nasabah alawi dengan mubahalah. Sebenarnya bagaimana tata cara dan syariat tentang mubahalah? Bagaimana tinjauan hukum syariatnya? Itu bukan mubahalah. Mubahalah itu mengajak keluarganya bersumpah, ya, saling melaknah satu sama lain, mengajak keluarganya, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, membawa Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan putrinya Fatimah untuk bermubahalah dengan pendeta atau pastor dari Najran. Nasoro Najrun. Ya sama seperti itu mubahalah. Kalau yang dilakukan oleh misalkan Gus Fuad Bleret itu bukan mubahalah tapi sumpah. Sama seperti sumpahnya pejabat-pejabat kita waktu dilantik itu. Ditaruh Al-Quran di atas kepala, saya bersumpah, saya akan melaksanakan tugas saya sebagai presiden dengan sebaik-baiknya. Nah, sama seperti itu, sumpah. Bukan mubahalah yang sesuai dengan hukum syariah, tetapi mubahalah yang hanya berdasarkan sumpah dan disaksikan oleh orang banyak. Apalagi lebih dari 2 orang laki-laki atau 4 orang perempuan atau 1 orang laki-laki 2 perempuan, itu cukup memiliki kekuatan, ya, diamini oleh malaikat. Itu, begitu, Mas Anom. Jadi yang ada belum sesuai dengan tuntunan syariat kita mubahalah itulah. Misalkan ada habib yang saya bersumpah, itu bukan mubahalah dan bukan sumpah yang sah. Bukan sumpah dan mubahalah yang sah, itu hanya sekedar untuk menghibur dirinya dari kesusahan, kegundahannya, itu seperti itu. Misalkan saya ditantang mubahalah, siap, sangat siap. Sangat siap. Nanti akan bertumbangan satu sama lain di antara mereka. Orang yang benar-benar sudah yakin, hakul yakin, setelah mempelajari ilmu yakin dan ainul yakin, maka hakul yakin akan
yakin seyakinnya kita mantep sak mantep ya. Mantep madep ngasilake ing pikarep nggih. Kemarin kan ada 12 pertanyaan dari Kiai Haji Madudin Usman ya. Kalau bisa menjawab ada yang menyayembarakan ya, akan dihadiahi sebidang tanah beserta sertifikatnya. Ada berita seperti itu nggih. 12 pertanyaan. Kalau saya nggak usah 12, satu saja. Apa pertanyaannya? Benarkah kitab As-Suluk itu murni 100% karya Imam Bahauddin Al-Janadi? Itu aja. Kalau tidak, ya berarti bisa diputuskan. Kalau iya, bagaimana keputusannya? Nah itu. Jadi apakah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang pertama kali mereportase adanya Abdullah, bukan Ubaidillah. Ya, yang menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu apakah kitabnya itu original, asli murni tulisan karya Syekh atau Imam Bahauddin Al-Janadi atau Al-Jundi. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya harus tepatnya. Kalau tepat, tidak, ya berarti sudah. Karena kitab As-Suluk itu adalah pertama kali yang dibuat sandaran referensi oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang menjadi leluhurnya Habib Muhammad Al-Hadi yang sudah berhasil kita lihat hasil tes DNA-nya. Begitu nggih Pak Winaryanto Anto. Matur suwun, terima kasih. Cak Purbo, etnis Cina selalu disalahkan oleh pribumi, Mukibin Mbak Alawi, padahal etnis Cina lah yang banyak beri pekerjaan padat karya pada pribumi di pabrik-pabriknya. Mbak Alawi cemburu, nggak bisa saingi, akhirnya hanya bisa ndawir ngaku-ngaku 7 nabi. Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia itu sudah datang lebih dulu daripada etnis Arab yang ada. Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, itu etnis Tionghoa sudah ada banyak yang hijrah berdagang hidup di Nusantara. Dan menetap di tempat kita, di sekitar kita. Lebih duluan mereka. Gitu. Nah, mereka pada waktu utusan dari Mongolia ya, mengambil pimpinan dari China untuk menghukum Raja Jawa, Prabu Kertanegara, datang ke sini untuk menundukkan Singosari agar menjadi bawahan mereka. Tetapi tidak dilakukannya, hanya untuk memberikan hukuman saja. Karena putusan yang pertama, ya, Menci, ya dipotong kupingnya. Nah, ini menandakan bahwa China, Mongolia, Tiongkok itu masih meninggalkan jejak keturunannya di sini. Di antara kalau di Kalimantan Barat ya Singkawang, Ketapang. Ya. Kalau di Indonesia bagian barat ya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, kota-kota besar itu. Nah, mereka rata-rata memiliki usaha-usaha, pabrik-pabrik yang besar. Kenapa mereka bisa kaya raya dan sukses? Ya karena keuletannya, ketekunannya. Mereka, para pengusaha dari kalangan etnis Tionghoa itu jangan disalahkan semuanya. Ya salahnya penguasa kita juga memberi wewenang sepenuhnya kepada mereka yang akhirnya di antara mereka mempelajari kelemahan hukum yang ada di negara kita lalu membawa lari uang negara kita. Nah, jadi yang salah itu siapa? Ya sama salahnya. Tetapi ada sisi positifnya mereka orang-orang etnis Tionghoa, saudara kita yang ada di Indonesia ini ulet dalam bekerja. Berbeda dengan para habib yang malas bekerja. Karena gengsi ya nggak pantas dilihat oleh orang lain. Wong cucu Nabi kok uli bangunan ya nggak pantas, tukang cukur nggak pantas. Tapi kalau Cina itu nggak pilih-pilih. Etnis Tionghoa, teman saya itu dosen-dosen, teman saya itu ya dari etnis Tionghoa. Mereka juga berpendidikan.
ininya mereka pokoknya hidup itu sukses itu. Sukses. Masalah halal haram itu nomor berapa, yang penting sukses. Yang penting sukses. Tapi banyak di antara mereka yang menjadi pengusaha besar akhirnya memiliki tempat usaha dan mempekerjakan kita. Kita mengikuti ikut mereka. Nah inilah kebangkitan Indonesia abad 21 ini harus dimulai. Kita harus menjadi bangsa yang merdeka di negara sendiri. Gitu. Kalau bisa, ya kalau nggak bisa ya tetap ikut kerja dengan para pengusaha etnis Tionghoa. Bagaimana lagi uang belum bisa, modal uang yang berputar yang ada di Republik Indonesia ini dikuasai mereka. Ya gara-gara penguasa didikte oleh pengusaha. Nih. Itulah tadi tanggapan dan ungkapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menanggapi pernyataan dari Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar yang tetap berpegang teguh bahwa memang kaum Balawi ini nasabnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sifat santun dan akhlakul karimah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam menanggapi pernyataan Rois Am ini sangat luar biasa, tidak menggebu-gebu, tetap mengedepankan akhlakul karimah yang baik. Dan tadi kita sudah dengar bersama ulasan dari Kiai Ihya beberapa hal masalah yang terjadi di kubu PBNU yang serasa ada oknum-oknum yang memang sudah berkecimpung bersama klan Balawi. Semoga tayangan ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua akan permasalahan yang ada. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.